awalnya tuh di situ kita jadi ngerombak rasa dan akhirnya kita punya base bumbu kunci kita akhirnya. Sempet sih pada saat awal buka tuh kita ada perubahan rasa di tekstur daging dan lain. Ternyata kita kesalahan pada saat memulai proses penyiapan dan penyimpanan. Jadi tuh ternyata belajarnya tuh banyak banget, sekolahnya tuh prosesnya sampai akhirnya butuh biaya yang beberapa ya untuk sekolah. Kami sebutnya sekolah ya, kita sekolah dalam buka usaha tuh ya sekolah itu di situ, dari mulai kegagalan produk kita, dari misalnya kayak ikan tuh busuknya produk kita tuh di situ tuh ya, kayak kita misalnya buka tuh mentalnya di situ. Kadang-kadang orang aduh ternyata besok banyak, besok dikit, otomatis bahan baku harus ready kan. Nah di situ yang membuat terkadang orang di saat hitungannya salah, kita harus nutupin operasional, listrik, air, ya kan. Kalau misalnya kita punya pegawai, bayar pegawai lagi. Kadang-kadang di situ yang buat miss-nya. Disitulah yang ibaratnya berani menerima masukan orang supaya tetap survive kayak gitu. Bagaimana caranya dengan berdua ini bisa mengelola SDM yang ada gitu? Karena tadi kalau ke ownernya sendiri mungkin udah tahu nih apa yang mau dikerjain, nah tapi ke orang-orang yang dipimpin lagi nih, pada saat awal memulai usaha itu yang harus bisa itu pemiliknya. Ini kadang-kadang orang, oh iya saya punya modal nih, terus saya mau buka usaha, terus saya ngasih kepercayaan ke orang untuk bisa pegang dapur. Kadang semuanya tidak semua bisa orang yang kita percaya itu konsisten. Jadi untuk modal dasar itu memang kita harus sendiri yang bisa. Kadang untuk SDM itu kadang gonta-ganti, capeknya tuh di situ. SDM kita itu kadang mudah cepat lelah ya. Cepat lelahnya itu kalau saya sih lebih lelah lagi tidak punya uang daripada tidak punya kerja. Kembali ke pemiliknya yang harus punya basic kayak misalnya bisa masak. Jadi nanti kalau misalnya gonta-ganti atau bongkar pasang kru yang ada, maksudnya kata orang tuh tiba-tiba tempat ini close karena tidak ada yang support di dapur. Kalau dari tempat kita memang kita selalu bongkar pasang, tapi ya itu tadi saya sendiri sebagai yang ibaratnya jadi kepalanya di sini sama suami, memang harus kita yang tahu di bumbu sistem di sini. Kalau untuk mereka belajar, kalau dari kita udah bisa nih, tinggal kita ajarkan. Cuman ya itu tadi, seiringnya waktu apakah mereka cepat menerima atau kok memang lambat, karena kan daya serap orang kan beda-beda. Ada yang untuk memulai usaha itu kan tadi kan ada yang budgetingnya tuh seadanya, ada yang sampai habis-habisan, bisa juga melakukan peminjaman gitu sampai di bank. Yang mana nih yang tepat atau yang baik gitu buat kita sendiri kayak gitu? Nah, kalau soal budget sih sebenarnya kayak gini. Kadang kalau kita memulai usaha itu dari perhitungan yang kita bisa lihat itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu kalau dalam 3 bulan grafiknya selalu naik, berarti usaha itu bisa diteruskan. Tapi kalau sudah di bulan ketiga grafiknya turun drastis, nah itu kita harus putar otak. Putar otak itu dalam artian kita harus tingkatkan promosi. Kalau promosinya berjalan, kita akan naik lagi grafiknya. Tapi kalau misalnya dia tetap turun, jangan dipaksakan. Kesuksesan itu apa sih definisinya dalam berbisnis? Kadang kita ngeliatin kalau untuk skalanya tempat makan ya, kesuksesan dari versinya kita itu kalau ditanyain orang, tahu memori daun pisang dahlia enggak? Oh, yang di sana ya. Itu menurut saya sukses. Karena apa? Suatu tempat yang kita buka dan itu hadir di seputaran masyarakat. Bagi waktu dan prioritas antara keluarga dan pekerjaan. Siapa tahu ada yang lagi nonton nih, seorang ibu rumah tangga punya impian, pengen banget punya usaha, tapi bingung nanti anak saya gimana, siapa yang ngurus. Jadi ibu rumah tangga dan sekaligus ya punya usaha itu kadang harus kuat mental, harus ada yang akan terabaikan. Tidak semua orang bisa dalam satu sekali jalan mencakup usaha, mencakup anak, apalagi kehidupan pribadi, kehidupan sosial. Oh ya, bagaimana nih memotivasi atau menemukan tim yang solid kayak gitu di dalam sebuah dapur? Tapi pada kenyataannya kita jarang menemukan yang tepat.
Tapi seiringnya waktu, kadang saya suka ngomong sama adik-adik, Dek, kalau untuk punya gaji gede semua orang pasti pengen, ya kan? Pengen cepat kaya, pengen punya pekerjaan yang enak terus gajinya besar. Semakin besar gajimu semakin banyak resiko kerjamu. Jadi suka bilang, kalau gaji di tempat kita nggak akan buat kalian kaya, tapi untuk kebutuhan hidup kalian pasti cukup. Kalau kalian mau kerja, jangan ngarep yang langsung besar, tapi kerjakan dari hal yang kecil. Semuanya orang mulainya dari bawah. Dari bawah itu tergantung. Semakin lama kita bekerja dalam suatu tempat, yaitu promosi itu akan naik kan. Wah, ini ada 8-9 tahun usaha ini berdiri. Bagaimana sih bisa bertahan sampai sekarang? Kalau kita bilang kita sekolah untuk bertahan itu nggak ada. Tapi seiringnya waktu kita tuh belajar. Yang paling utama itu tata kelola keuangan. Semua orang kalau punya uang bisa buka usaha, tapi tidak semua yang punya uang bisa usahanya bertahan. Tapi ternyata setelah 1-2 bulan, 3 bulan tutup. Nah itu tata kelola keuangan yang paling penting. Ganti lagi brandnya, ganti lagi tempatnya, ganti lagi usahanya. Nah, kalau memang pemasukan sedikit, otomatis kita akan bahan bakunya akan belinya sedikit juga kan. Nah di situ tata kelolanya. Cuman kalau untuk operasional hari-hari mungkin itu tidak bisa dikurangin. Memang mutlak harus dikeluarkan. Nah disitulah pada saat banyak, di situ kita nutupinnya. Di saat sedikit, di situ yang ibaratnya mau tidak mau, yang tadi yang dari yang banyak kita sweep yang ke sedikit. Jadi yang penting jangan lupa menabung. Mindsetnya adalah atau pola pikirnya tidak mengganti langsung ketika ini kita langsung ganti usahanya gitu. Tapi harus dievaluasi ya, dievaluasi. Gimana sih caranya untuk rumah makan yang dikelola sekarang mempertahankan customer, tidak hanya customer yang lama, tapi dapat juga menarik customer yang baru. Jadi kalau misalnya untuk menarik customer tuh sebenarnya memang benar. Rumah makan itu andalannya itu dari rasa. Kalau sudah soal rasa, orang pasti dari mulut ke mulut ya, lip to lip itu nggak bisa bohong. Ih, di sana enak, di sana tempatnya nyaman, di sana tempatnya cakep, di sana tempatnya estetik, tempat makannya, terus makanannya paling utama ya, makanannya enak, terus tempatnya, dan pasti yang satu pelayanannya. Menyiapkan makanan itu tidak senyaman kita duduk di depan meja terus menerimanya. Oh ya, tidak tahu resiko di dapur menyiapkan masakan itu seperti apa. Oh iya, sepele aja mengucapkan terima kasih ya. Padahal mereka tuh di dapur dengan berbagai risiko, kena minyak, iya kan, tangan kena pisau, itu ternyata risikonya banyak. Jadi kadang itulah adanya rumah makan itu tetap ada karena support dari yang bekerja dengan rasanya itu tadi yang enak, terus tempatnya, terus sama yang orang yang datang. Orang yang datang itu kadang-kadang yang membuat orang yang bekerja di dalamnya nyaman ya. Jadi kita sampaikan di awal untuk ada kendalanya pelayanan kita, sama yang pasti yang satu, kita nerima kritik dan saran. Setidaknya kita hadapi dengan senyuman, jangan lupa itu aja sih pesannya, hadapi dengan senyuman. Apa yang disajikan di hadapan itu ketika di restoran terus dihabisin gitu sampai habis, karena kita menghargai orang-orang yang bekerja di belakangnya gitu. Jadi saya tersentak juga sih dengan apa yang disampaikan. Iya benar juga ya. Saya tahu nih suka duka apa sih yang kakak alami sendiri sebagai penyedia jasa makanan ya. Kalau sukanya nih dulu nih, sukanya itu kalau kita ketemu customer yang bilang, mungkin ini pengalaman pribadi kita itu. Jadi pada saat kamu masak terus ada yang bilang kayak gini, saya masih ingat tuh, siapa yang masak? Tante. Yang masak nasinya siapa? Tante. I love you. Ya ampun, aku udah cuma masak nasi loh. Ada yang bilangin I love you. Terus teman-teman yang di belakang ngetawain, dasar. Dulu tuh masih jomblo ya pada saat itu. Dasar, kita mereka haus kasih sayang. Bukan gitu. Jadi pengen nangis kalau ingat ceritanya. Dia tuh bilang I love you karena dia tuh suka dengan nasi yang dia makan. Berasa diapresiasi. Kita tuh berasa kayak dihargain lah, sepele sebenarnya. Tapi kalau ngeliatin pada saat orang ngucapin terima kasih, oh ya ampun sweet banget sih, terima kasih untuk penghargaannya. Walaupun itu anak kecil loh yang ngomong, dia tuh polos ya, jadi tuh sukanya tuh di situ. Karena
awal muasal kita menyukai sesuatu karena kita dihargai. Kalau sukanya sih mungkin kita ketemu orang baru. Kalau sukanya yang pastinya satu, dapat rezeki banyak. Dukanya punya rumah makan itu kadang banyak hal yang tidak tertebak. Dari tim kerja, dari hasil yang kita buat. Nah tuh, kita dapat orderan. Terus orderan itu dibagi-bagikan kayak gitu. Terus kita diteleponin, "Kak, kenapa?" katanya kayak gitu. "Orderannya kayak gini, ini mereka sakit perut." Loh, kok bisa kayak gitu? Ibaratnya kalau ada yang ngomong hal yang tidak baik ya, langsung dicari tahu akar permasalahannya itu di mana. Karena kebetulan waktu itu yang menyiapkan saya sendiri. Ternyata itu bukan itu penyebabnya. Saya sebagai pemilik rumah makan bilang, kalau memang kita yang salah, kita bertanggung jawab. Karena kita kan mendirikan ini bukan sehari 2 hari. Tapi kalau ada kendala seperti itu kita harus cari tahu. Jangan sampai nanti menggiring opini di luar. Bagaimana sih cara kakak bisa mengembangkan menu sehingga itu lebih kreatif? Kadang kata orang suatu tempat tuh harus punya satu ciri khas. Jadi ciri khas di tempat kita itu makannya beralaskan daun pisang. Jadi kadang orang, apa sih Kak namanya? Itu namanya kita liwetan. Jadi makannya tuh kita hampar di atas daun pisang. Jadi kita susun sedemikian rupa. Jadi kadang orang, oh iya makanannya di tempat mana nih, jadi orang tahu nih ciri khasnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai daun pisang, oh memori daun pisang. Menu andalan kita di sini tuh karena kita di tanah Kalimantan Tengah. Jadi kita buatnya wadipatin. Penasaran rasanya seperti apa? Rasanya asam manis karena dia difermentasi. Kita juga punya menu frozen. Jadi kalau misalnya yang ribet-ribet, malas, pengen masak di rumah, kita siapin frozen. Jadi kita press kayak gitu, frozen food kebanyakan ya. Tapi kita tanpa pengawet. Jadi langsung kita siapin masak ini, langsung ada pesanan, kita langsung press, kita bekukan kayak gitu. Kalau misalnya memang lagi press tidak beku, nggak masalah, itu langsung bisa digoreng. Jadi tinggal masukin freezer aja. Kadang-kadang orang makanan frozen itu diawetkan nggak? Kalau punya kita memang tidak tanpa pengawet. Memang dari kita masak. Berapa lama? Jadi sudah diuji coba. Jadi kalau misalnya kita simpan di freezernya, itu bisa tahan sebulan. Semakin beku makanan itu semakin tahan. Cuman mungkin yang akan berubah tekstur rasanya. Akan ada rasa yang pudar. Perlu kita nyanyikan sebuah lagu. Kurasakan pudar. Kakak nih punya impian pastinya ya. Setiap orang punya impian nih. Apa sih impian kakak untuk usaha kuliner ini? Kalau kita sendiri kembali pribadi punya nama, itu sudah bersyukur. Ketika ditanya orang tahu memori daun pisang, oh yang di sini ya, iya berarti kita sudah dikenal dan melekat di hati. Selebihnya ketika kita diterima, wajar kita punya mimpi. Mimpinya kita semua orang bisa menikmati apa yang sudah kita siapkan, kita sediakan. Siapa tahu nanti mungkin ada di tempat-tempat lain akan bertumbuh dan berkembang. Oke, pesan terakhir nih buat bestie yang ada di rumah, siapa tahu mau memulai bisnis kuliner, jangan cuma bermimpi tapi bergerak aja. Niatin selangkah. Thank you. Bye.